Andai kata dulu, posisi dulu Pak Rusli yang menuding Kristen juga, Injil lu palsu, bla bla bla. Tapi orang-orang Kristen yang dituding itu, kata Pak Rusli, tidak punya keberanian untuk bertanya kembali. Ya, palsu lalu Betul. yang asli di mana? Iya. Yang memalsukan siapa? Iya. Bagaimana dipalsukan? Kapan dipalsukan? Iya. Di mana dipalsukan? Itu kan pasti Bapak kalau waktu Ya. itu posisi yang lama, pasti Bapak pasti bisa saya angkat jawab tangan. tidak, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak Saya bisa, pasti ya? angkat tangan. Tertullianus karena dia itu bukan murid langsung dari gereja, dia tuh belajar di luar, dia tuh bikin sendiri. Akhirnya dia tuh membuat ajaran Tritunggal yang berbeda dengan gereja, Bapak Ibu sekalian. Makanya ajaran Tertullianus itu yang dipakai di barat. Nah, karena Kristen Indonesia itu asalnya dari barat, hampir semuanya pakai Tertullianus. Dan berbeda dengan ini. Makanya kita kan banyak ribut kan. Saya dalam hal ini saya tidak menghakimi Anda ya. Silakan Anda mau ikut noitus itu urusan Anda dengan Tuhan. Saya dari tadi tidak akan bilang menghakimi. Saya tidak akan menghujat Anda ya. Saya memberikan kebebasan pada Anda, tapi saya akan bicara sesuai dengan fakta. Dan kalau itu menyakitkan, tolong dimaafkan saya ya. Saya tidak ingin cari musuh dengan Anda, tapi sebagai seorang scholar yang jujur, saya harus mengatakan data-data yang ada. Anda kalau tidak percaya boleh cek sendiri nanti omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Mel Atok, teman-teman ya. Seorang pendeta yang dulunya kita kagumi, yang dulunya kita lihat ini pendeta yang jujur. Ya, dulu kita melihat bahwa pendeta Mel Atok ini nampaknya bagus, nampaknya jujur, karena dia mengakui, dari mulutnya sendiri dia mengakui. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Tetapi setelah mulai terjun di dunia diskusi lintas iman, sudah melihat bagaimana pihak mereka dipermalukan habis-habisan. Teman-temannya satu persatu dipermalukan. Bahkan dia sendiri itu tidak berani untuk berdebat, untuk berdiskusi. Ditantang berkali-kali oleh Kodondi, ternyata dia tidak berani, teman-teman. Dia mengatakan, oh janganlah. Ya jangan, dia nggak mau. Belum ada waktu dan sebagainya. Itu alasan dari Pendeta Mel Atok. Bahkan sampai detik ini kita masih menunggu nih, Pendeta Mel Atok untuk berani berdiskusi. Dan saya sendiri, teman-teman, ya saya sendiri menjamin bahwa kami siap untuk menjadi tuan rumah seandainya Pendeta Mel Atok berani untuk diskusi. Silakan dipilih, mau sama Kodondi silakan, mau sama Bang Zuma silakan, mau sama Ustadz Wafi juga silakan, mau sama Uni Rifah juga silakan. Terserah Pendeta Mel Atok melihat, wah di antara empat ini mungkin yang lebih gampang yang ini. Nah, misalnya yang lebih gampang Ustadz Wafi, ya udah sama Ustadz Wafi, nggak apa-apa kita jadikan. Tinggal Pendeta Mel Atok tentukan tanggal, bisanya kapan, di kota mana, dan kita utamakan di wilayah-wilayah yang kotanya besar lah.
seperti Surabaya, Jakarta, ya, kan seperti itu. Nah, tinggal Pendeta Mel Atok bilang, kita akan fasilitasi. Ya, ini yang bisa saya janjikan kepada Pendeta Mel Atok. Oke, Pendeta Mel Atok sekarang mulai menjadi Polikardus. Mulai menjadi Polikardus dengan menampilkan seorang murtadin, si Manoarfa. Murtadin yang dulunya merupakan penghujat, yang dulunya pernah masuk penjara, teman-teman. Orang yang pernah masuk penjara karena menjadi penghujat, itu dia undang. Dia berikan panggung. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang-orang atau jemaat-jemaat dia ya, orang-orang sebelah ini belajar. Belajar untuk menghujat dan menghina agama Islam. Karena kita tahu seorang penghujat ini apa yang bisa diajarkan? Coba saya tanya. Seorang penghujat yang jelas-jelas ilmunya hanya menghujat, Anda suruh mengajar. Tentu saja ilmunya ilmu menghujat. Tetapi sayang disayang teman-teman ya. Sayang disayang. Ilmu hujatnya dan juga pernyataan-pernyataannya itu dibantah oleh Kristen sendiri. Serangan yang dibangun oleh Murtadin dan juga Pendeta Mel Atok itu ditampar, dibalikkan oleh pendeta, doktor, ahli biblika sendiri. Nah, ini memalukan. Memalukan. Dia mempertanyakan. Dia mengatakan bahwa kitab suci kami ini asli. Ya. Apa pula kitab suci kami palsu? Quran kalian itu sembarangan ngomong. Kan begitu. Quran kalian sembarangan menuduh bahwa kitab kami sudah diubah-ubah. Tapi kitab kami ini suci, kitab kami ini benar, gitu kan. Nah, seperti yang selama ini mereka sampaikan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana dia ditampar ya. Bagaimana Pendeta Mel Atok ditampar. Baca enggak? Ini petunjuk kehidupan loh. Ini di dalam ini ada hidayah. Makanya saya bilang, saya jadi Kristen itu yang kedua karena saya menemukan hidayah. Petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Ya. Ini petunjuk. Bukan hanya petunjuk kata kitab saya yang lama, tapi juga wanurun, cahaya. Apa itu cahaya? Terang. Kenapa kita butuh terang? Supaya jelas. Iya kan? Kita butuh terang supaya kita jelas. Mana istrimu, mana suamimu, jelas. Terang toh? Kalau ada orang berjalan, orang suami orang berjalan dengan istri orang di Manado, dibilang hugel pak. Hubungan gelap. Di sini ada nggak? Oh banyak. Tapi bukan di ruangan ini. Oh bukan di ruangan. Yang di luar ya. Iya. Jadi di sini petunjuk yang jelas mengenai kehidupan. Apa saja, semuanya jelas di sini. Mengenai dosa, mengenai kutuk, mengenai berkat, ya kan? Ini petunjuk yang jelas mengenai hidup. Ya. Maka kita harus ikuti petunjuk Tuhan. Amin. Jadi itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kenapa saya kemudian jadi Kristen? Saya butuh juru selamat. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul punya gelar yang sama hari ini, almarhum. Tapi Yesus hidup. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan perbuatan baik saya. Karena nggak punya standar, berapa banyak. Ya. Jadi saya butuh juru selamat. Itu saja. Saya butuh juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Yang keempat, saya terpikat oleh ajaran keselamatan di dalam Alkitab. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar sana, di luar Yesus, mungkin ada konsep keselamatan, ada harapan untuk selamat. Tetapi jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus. Saudara, di luar Yesus, ya mudah-mudahan. Kalau di dalam Yesus, masuk surga itu pasti. Tapi kalau di luar Yesus, masuk surga mudah-mudahan.
Masuk neraka? Pasti. 4 dulu Pak. Ya mungkin kita lebih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi ini adalah pengalaman yang indah. Nah, Pak Rusli menarik bahwa tadi sempat Pak Rusli sampaikan bahwa Injil itu memberi petunjuk. Sekalipun hari-hari ini ada yang menggiring opini bahwa petunjuk apaan, Alkitabmu sudah palsu katanya. Tetapi saya tertarik dengan apa yang Pak Rusli sampaikan. Andai kata dulu, posisi dulu Pak Rusli yang menuding Kristen juga, Injil lu palsu bla bla bla. Tapi orang-orang Kristen yang dituding itu, kata Pak Rusli, tidak punya keberanian untuk bertanya kembali. Ya, palsu lalu Betul. yang asli di mana? Iya. Yang memalsukan siapa? Iya. Bagaimana dipalsukan? Kapan dipalsukan? Di mana dipalsukan? Itu kan pasti Bapak kalau waktu Iya. itu posisi yang lama, pasti Bapak pasti bisa saya angkat jawab tangan. tidak, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak Saya bisa. pasti angkat tangan. Oh, wow. Atau kemudian saya menunjuk Injil Barnabas sebagai Andalan saya. padahal Injil Barnabas itu palsu. Aha, benar, benar. Iya benar. kan? Jadi itulah, jadi juga pemahaman tentang Injil itu berbeda. Siap. Setelah saya jadi Kristen, oh Injil itu kabar baik. Kabar baik itu Yesus itu sendiri. Kalau dulu saya pahami, ya Injil itu turun dari langit. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih, saya kira itu ajaran sesat. Sebab Isa Al-Masih, Yesus Kristus tidak menulis Injil. Dia Injil itu sendiri. Karena Injil itu adalah kabar baik. Jadi kalau dikejar saya, ya waktu itu saya pasti nggak bisa jawab. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, udah pasti. Wow. Iya. Cuman ya orang Kristen nggak sampai ke sana. Tapi kalau hari ini udah cerdas-cerdas semua. Puji Tuhan. Ya. Ya, seperti itulah tuduhan dari mereka dengan mempertanyakan. Ya, mempertanyakan Quran kita mengenai surat Al-Baqarah ayat 79 yang mengatakan, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ingin menyangkal apa yang ditulis di Quran dengan mengatakan bahwa Bible kami, kitab suci kami, Alkitab kami ini asli. Gak ada orang yang mengubah. Padahal kalau teman-teman ingin lihat, teman-teman benar-benar belajar, teman-teman ingin cari tahu, itu data begitu banyak. Kodondi sampai bikin Bible oh Bible, membahas kontradiksi yang ada di kitab suci mereka. Belum lagi, ada Injil-Injil yang mereka sembunyikan. Kan begitu, disebut Injil Apokrifa. Apokrifa itu artinya apa? Disembunyikan. Ya, tersembunyi. Bukan Injil palsu. Disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ini yang harus tanya sama orang-orang yang melakukan kanonisasi. Kenapa itu disebut Injil juga? Kenapa nggak disebut kitab ere-ere atau kitab palsu? Kenapa mereka sebut Injil juga? Kan begitu, Injil Thomas, ya, Injil Yesus, Injil Maria, itu disebut Injil juga. Tetapi apokrifa disembunyikan. Bahkan Paus sendiri mengatakan apa? Masih terbuka Injil-Injil tersebut untuk diperdebatkan, untuk dibahas. Jadi standar teman-teman kita sebelah menentukan sesuatu itu kitab suci, itu apa? Bahkan Andre Tunggal sendiri mengakui standar kitab suci mereka beda dengan Islam. Kalau Islam itu harus perkataan, ya, harus firman langsung dari Allah yang disampaikan kepada Nabi, yang dikatakan Nabi. Harus seperti itu standarnya. Kalau mereka bilang apa? Sejarah, sajak, cerita-cerita, ya, pujian, surat-surat itu dimasukin semua. Loh, bagaimana mungkin surat dari Paulus kamu bilang kitab suci? Udah dimasukin pun, ternyata teman-teman ada yang ditambah-tambah, ada yang dirubah-rubah. Jadi sudah dilakukan loh.
kanonisasi. Zaman dulu ada kanonisasi Bizantium, kanon Bizantium. Nah, terus dilakukan lagi upgrade. Ya, setiap beberapa waktu dilakukan upgrade lagi. Jadi, Bible teman-teman Kristen kita itu nggak sama dengan kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen mula-mula. Orang Kristen di abad kedua, nggak sama. Orang Kristen abad kedua, ketiga, nggak ada itu mereka pegang kayak kalian, teman-teman. Nggak ada. Kalian harus sadar kapan ini dimulai. Kalian harus tahu siapa yang nulis, kan begitu. Apa benar Matius yang menulis, Markus yang menulis? Karena semua ditulis apa? According. Bahkan sudah dilakukan penyalinan seperti itu, masih ditemukan banyak sekali kesalahan. 6.400 kesalahan yang ada di Bible itu ditemukan setelah dilakukan riset apakah sesuai atau tidak. Dan itu diungkap dalam jurnal ilmiah, ya, jurnal ilmiah, bukan bacot. Ya, bukan asal bacot, tapi setelah melakukan riset yang dilakukan oleh tim Biblika dari BMPTKKI, sebuah organisasi yang membawahi dan mengurus sekolah tinggi teologi. Ini orang-orang akademis, orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka mencari tahu, mereka belajar, mereka melihat bahwa ternyata Bible yang dipakai oleh teman-teman Kristen sekarang, yang dipakai secara 90-an%, karena ada beberapa orang Kristen yang nggak pakai Bible terbitan LAI, itu mengakui bahwa ada kesalahan. Kitab suci kita salah. Dan itu langsung viral ya. Langsung viral. Jadi Dr. Yonatan Purnomo ini secara nggak langsung menampar Pendeta Melatok dan si Rusli Manoarfa ini, si Murtadin ini. Tobat kalian. Jangan kalian sembarangan ngomong. Memang yang di Quran itu benar, bahwa kitab kita sudah korup. Kitab kita ini sudah diubah-ubah oleh tangan orang. Itu faktanya. Jangan kalian bantah sesuatu yang fakta. Ya, fakta ketemu dengan asumsi, ya fakta yang diambil. Fakta ketemu dengan firman, ya, firman kalian yang nggak jelas dari mana itu, ya harus sejarah. Kan begitu. Jadi tolonglah pintar sedikit. Contoh, kitab suci bilang bulan bercahaya. Bulan mengeluarkan cahaya. Fakta sains, bulan memantulkan cahaya. Nggak pernah dia bercahaya. Siapa yang kita percaya? Coba saya tanya. Apa kalian ngotot? Wah, yang benar pokoknya adalah Bible. Ya, ini firman Tuhan, dia yang benar. Bahwa bulan itu bercahaya. Sains itu salah. Apa perlu kalian dibawa dulu ke bulan? Biar kalian tahu kalau itu nggak bersinar sendiri. Oh, bumi itu datar. Pokoknya yang benar Bible. Bumi itu datar, kan gitu. Ada tiang-tiang langit, gitu kan. Tiang-tiang awan. Dan dia bergoyang-goyang tiangnya gitu kan, bergoyang-bergoyang. Yang mana kalian pegang? Tobatlah. Ya, tobat. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Yonatan Purnomo sedikit yang menampar muka dari Pendeta Melatok. Saya membuat grafik yang hijau, garis hijau panah ini, Yesus adalah batu penjuru. Bapak Ibu kalau baca di dalam Efesus 2 ayat 19, itu di sana dikatakan, Yesus adalah batu penjuru dan gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, nanti dari Yesus ajaran diserahkan kepada para rasul. Setelah para rasul diberikan kepada muridnya. Nah, murid-murid ini Bapak Ibu sekalian yang lurus, yang tidak mengubah-ubah, dapat A, dikasihkan A, dilempar lagi ke bawah A, sampai ke kita A. Artinya Tuhan Yesus ngomong sama para rasul sampai ke kita tetap sama. Itu yang garis hijau. Ya. Yesus, para rasul, rantai kerasulan. Tapi nanti ada yang menyimpang. Siapa? Contohnya Nikolaus. Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 diakon di dalam Kisah Rasul yang ke-6. Nah, itu dia nanti jadi seorang bidat dia. Kenapa? Karena dia membuat ajaran sendiri. Akhirnya ditolak sama gereja, dia tidak diterima. Nanti Bapak Ibu sekalian, ada bapak-bapak gereja, awalnya baik, tapi lama-lama dia bikin ajaran sendiri. Setelah dia bikin ajaran sendiri, dia sudah tidak mengajarkan ajaran Kristus. Tapi ajarannya dia. Nah, ada Nikolaus, ada Makedonius, ada Nestorius. Nah, ini orang-orang yang saya kasih, yang nempel di hijau, Arius. Ini orang-orang yang asalnya dari gereja, Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ada bidat-bidat
yang tidak terdaftar di gereja, tapi dia bikin gereja. Contohnya siapa? Montanus. Nah, Montanus ini Bapak Ibu sekalian, ini seorang bidat. Ya, dia tidak diakui oleh gereja. Dia membuat aliran gereja sendiri, sekte Montanus. Dia mengatakan kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, maka dia bilang, saya adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Itu Montanus bilang begitu. Di dalam pelayanannya, dia dibantu sama dua perempuan, namanya Priscilla dan Maximilla. Nah, orangnya hidupnya menjaga kesucian, tapi yang diajarkan bukan dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ini nanti dibidatkan, Bapak Ibu sekalian. Ini bidat, ada konsilinya. Saya punya 3 konsili yang membidatkan dia. Nah, Tertullianus itu lahir dari sekte bidat ini. Tertullianus yang Anda kenal itu adalah murid dari bidat dan dia tidak pernah masuk ke dalam gereja yang benar. Nanti buku-bukunya saya kasih Bapak Ibu dicekal sama gereja karena melawan gereja. Oke ya. Nanti ada lagi Noetus. Nah, Noetus ini adalah bapaknya patripasianisme dari modalisme atau monarkianisme dinamisme. Nanti pecah jadi 2. Yang di Asia kecil dipegang sama Prakheas. Nah, Prakheas nanti ada orang lagi yang namanya Sabellius, menjadi ajaran Sabellian yang sekarang ini kita kenal Sabellian itu dari Sabellianus itu. Nah, dari Sabellius ya. Terus nanti ada yang dari Theodotus. Nah, Theodotus nanti menjadi aliran yang berbeda. Asalnya dari Noetus, ini dari bidat Bapak Ibu sekalian. Bidat ini menghasilkan bidat. Nah, sekarang jadi Prakheas nanti menjadi Oneness. Theodotus menjadi Unitarian. Jadi Oneness dan Unitarian itu asalnya dari Noetus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena saya bicaranya doktrin, saya tidak akan bicara doktrinnya, tapi tetap Anda akan kena senggol sama saya, ya. Tolong Anda tidak marah kepada saya, dengarkan, ya. Kalau saya tidak bisa membuktikan kepada Anda nanti boleh protes sama saya, ya. Saya kasih bukti-bukti semua, ini sudah saya siapkan semua buktinya, supaya kita ini tidak ribut soal ini, Bapak sekalian. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka ketika Yahudi menjadi Kristen, dia membawa konsep teologi Allah itu Esa, monoteisme, Yudaisme, dibawa ke Kristen. Tapi Kristen tidak bisa terima, karena Kristen sudah punya ajaran sendiri. Akhirnya dia tuh menciptakan sendiri dengan nama Kristen. Nah, terjadilah yang sekarang namanya Oneness. Dulu namanya tuh patripasianisme, bapak yang menderita. Nanti saya bahas ya. Nah, Arius ini juga seorang bidat, tapi asalnya dari gereja. Dia dulu seorang presbiter dari Alexandria. Dia di sana di anatema. Kemudian dia bikin ajaran di daerah Nikomedia, di daerah mana namanya Asia Kecil, ya, di bawahnya Turki 100 kilo kira-kira. Di bawahnya Istanbul 100 kilo, di bawah Konstantinopel 100 kilo kira-kira. Nah, di situ akhirnya dia dimasalahkan, dibuatkan konsili yang pertama. Setelah itu dia kalah, dia diasingkan, dia lari ke daerah Eropa nanti, ya. Nah, dari sini lahir Saksi Yehova. Anda lihat, ini yang semua yang bidat-bidat itu asalnya itu dari orang-orang yang bikin ajaran sendiri, atau orang-orang yang di luar gereja, Bapak Ibu sekalian. Yang merah-merah ini semua itu adalah di dalam Kristen itu pembangkang. Orang-orang yang tidak mau nurut ajaran Yesus, tapi dia bikin ajaran sendiri. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar ada satu orang bilang begini. Perhatikan. Teologi tidak pernah berkembang pada zaman gereja mula-mula. Nanti zaman reformasi baru berkembang. Betul nggak? Betul, Bapak Ibu sekalian. Omongan orang ini betul, tidak saya bantah. Kenapa? Karena orang gereja mula-mula itu menjaga. Kalau ada orang ajarannya menyimpang, dibetulin, tidak boleh. Mereka harus mengikuti ajaran yang diajarkan Yesus. Bukan setiap orang bikin ajaran sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang membuat ajaran sendiri, itu dianggap bidat, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan ajaran Kristus. Tapi kalau direformasi, reformasi baru 500 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda baca di dalam Science Today, itu 60.000. Kalau Anda baca dalam Christianity Today, Anda cari dari websitenya, itu 47.000 sedunia. Masing-masing mengklaim dirinya benar. Semuanya dipimpin Roh Kudus, tapi tidak ada satupun yang sama. Bahkan Pantekosta dengan Pantekosta tengkar, karena teologinya tidak sama. Reform dengan Reform tengkar.
Karismatik dengan karismatik bermusuhan. Kenapa kok begitu? Karena setiap orang bikin teologi. Oke? Nah, dari sini saya harus memberitahukan ini dulu. Nah, sekarang saya tunjukkan. Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah membuat teologi. Perhatikan, Yesus tidak pernah membuat teologi. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 dibilang gini, apakah kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Perkataan-perkataan yang telah aku katakan kepada kalian, bukan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendiri yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya apa? Yesus pun ketika ngomong, dia itu tidak membawa teologinya, tidak bikin teologi di dunia ini, tapi menyampaikan apa yang Bapak kasih. Dan Bapak berbicara di situ melalui Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Anda nanti baca ya, saya tidak terlalu buka di Alkitab karena waktu kita habis nanti. Sebab firman-firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka juga benar-benar tahu bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lihat, Tuhan Yesus ketika di dalam percakapan dengan Bapa di dalam Yohanes 17, dia bilang, firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Artinya apa? Yesus saja tidak bikin teologi. Terus siapa manusia-manusia modern sekarang mau bikin teologi, Bapak Ibu sekalian? Yesus pun loh, dia yang sang firman itu saja tidak membuat teologi. Begitu taatnya, kita teruskan. Pengakuan Petrus. Petrus di dalam Kisah Rasul 4:20, karena tidak mungkin kami tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saya tidak punya waktu, Anda screenshot saja, nanti tulis baca di dalam 2 Petrus 1:16-18. Ya. Dia tidak mengatakan dongeng-dongeng, tapi apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu yang kami beritakan. Beda dengan teolog zaman sekarang. Ngarang teologi sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yesus saja tidak bikin teologi sendiri, para rasul tidak bikin, tapi orang sekarang yang sudah 2000 tahun. Bahasa Ibrani nggak ngerti, Yunani nggak ngerti. Pertobatannya tidak jelas, tapi bikin teologi. Ya, mari teruskan. Pengakuan Rasul Yohanes. Tadi Petrus, sekarang Yohanes. Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Saya bacakan yang 3 ayat yang 1. Apa yang sejak dari semula yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat, telah kami amati dengan mata kami, dan tangan kami juga telah merasakan tentang firman yang hidup itu. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, telah kami beritakan kepada kalian, supaya kalian juga memiliki persekutuan bersama-sama dengan kami, dan persekutuan kami tersebut bersama-sama dengan Bapa dan bersama-sama dengan anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini terjemahan Biblikos. Ini terjemahan gramatika. Ya, nanti waktu di launching Anda bisa lihat nanti, itu kami siap untuk dikoreksi dengan semua institusi yang ada. Tadi Yesus tidak membuat, Petrus tidak, Yohanes tidak. Ini rasul-rasul. Satu lagi, saya kasih satu lagi, Paulus. Paulus bilang apa? Dalam Kisah Rasul 22 ayat 15, bahwa kamu akan menjadi saksi baginya untuk semua orang tentang segala yang telah kamu lihat dan tentang segala yang telah kamu dengar. Ini perkataan Yesus yang diulang kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, Yesus sendiri ngomong sama saya, kamu akan menjadi saksi. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan juga, ya, kita semua para rasul, ya, itu mengajarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bukan membuat teologi. Makanya Anda tidak akan menemukan teologi Petrus, teologi Paulus, teologi Yudas, teologi siapa namanya Yohanes. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Karena semua mengajarkan teologi dari Kristus. Nah, 1 Korintus 11 ayat 33. Karena apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, telah aku terima sendiri dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat-ayat ini, kalau para rasul saja itu tidak membuat ajaran sendiri, menurut Anda boleh nggak ini? Saya kembali ke sini. Nikolaus membuat ajaran sendiri. Montanus bikin ajaran sendiri. Tertullianus bikin ajaran sendiri. Noetus bikin ajaran sendiri. Prakias, berarti itu bukan ajaran Kristus. Ini adalah orang-orang yang tidak setia, yang ingin mengangkat dirinya sendiri, membuat ajaran sendiri, supaya dia itu dikenang.
Para rasul tidak ada satupun yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting bagi kita supaya kita tuh tidak ngerem, supaya kita tuh tidak sembarangan bikin teologi sendiri. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Tritunggalnya. Apakah ajaran Tritunggal itu Alkitabiah? Jika Alkitabiah, ajaran Tritunggal mana yang benar? Ayo kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, isu kontroversi tentang Tritunggal itu saya angkat banyak, tapi yang paling populer saya ambil 3. Ya. Tritunggal yang pertama itu buatan Noetus. Nah, Noetus bilang Tritunggal itu adalah satu pribadi, 3 penjelmaan. Artinya begini, kalau Anda bayangin Sun Gokong itu kan kera kan, dia bisa berubah menjadi jadi babi. Keranya nggak ada, sekarang jadi babi. Setelah gitu dia berubah lagi menjadi lebah, menjadi lebah. Dia berubah menjadi lebah. Sekarang babinya nggak ada, lebah. Nah, lebah itu siapa? Lebah itu si Sun Gokong, betul kan? Nah, di dalam ajaran Noetus, Tritunggalnya adalah 3 penjelmaan. Di dalam perjanjian lama, Allah itu menjadi Bapa. Nanti di perjanjian baru, Bapa nanti menjadi Yesus. Nah, nanti setelah Yesus mati, Bapa menjadi Roh Kudus. Jadi Yesus itu ya Bapa, Roh Kudus itu ya Bapa, ya. Jadi yang lahir dari Maria siapa? Bapa. Jadi Bapa itu lahir melalui rahim Maria menjadi Yesus. Karena Yesus itu Bapa. Nah, ini nanti banyak kelemahannya. Betul kan? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua, Tritunggalnya dari Tertullianus. Nah, Tertullianus itu bilang 3 pribadi, 1 substansi. Tres personae una substantia. Nah, beda dengan yang satu lagi dari Chalcedon. Dia bilang tris hipostasis mia usia. 3 hipostasis, 1 usia. Nah, Tertullianus karena dia tuh bukan murid langsung dari gereja, dia tuh belajar di luar, dia tuh bikin sendiri. Akhirnya dia tuh membuat ajaran Tritunggal yang berbeda dengan gereja, Bapak Ibu sekalian. Makanya ajaran Tertullianus itu yang dipakai di barat. Nah, karena Kristen Indonesia itu asalnya dari barat, hampir semuanya pakai Tertullianus. Dan berbeda dengan ini. Makanya kita kan banyak ribut kan. Saya dalam hal ini saya tidak menghakimi Anda ya. Silakan Anda mau ikut Noetus itu urusan Anda dengan Tuhan. Saya dari tadi tidak akan bilang menghakimi. Saya tidak akan menghujat Anda ya. Saya memberikan kebebasan pada Anda, tapi saya akan bicara sesuai dengan fakta. Dan kalau itu menyakitkan, tolong dimaafkan saya ya. Saya tidak ingin cari musuh dengan Anda, tapi sebagai seorang scholar yang jujur, saya harus mengatakan data-data yang ada. Anda kalau tidak percaya boleh cek sendiri nanti omongan saya. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Innama a'malu binniyat. Jadi barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan. Tapi dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka yang penting niatnya guys. Mau 50.000, 30.000, ya nggak masalah. Yang penting niatnya untuk berkontribusi gitu. Untuk memberdayakan mu'alaf. Menunjukkan cinta kita kepada mereka yang baru bergabung kembali ke fitrahnya. Karena gini guys, kalau bukan kita, siapa lagi coba? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka dan kita biarkan mereka meminta-minta. Iya kalau mereka imannya kuat. Kalau ternyata imannya lemah, akhirnya mereka tidak sanggup di ranah ekonomi, mereka tidak makan, mereka lapar. Orang Islam dari lahir aja bisa loh menjual akidah gara-gara lapar. Apalagi mereka yang udah terbiasa makan babi. Lah, giliran mereka di Kristen, mereka jadi orang kaya. Giliran mereka di Hindu, mereka enak hidupnya. Tiba-tiba mereka jadi Muslim, semua umat Islam tidak peduli. Sementara mereka masuk dalam mustahik zakat. Mereka berhak atas harta kita. Lalu kita tidak peduli. Loh, kalau masa kita tunggu mereka minta-minta, maka kita yang punya kesadaran, maka kita yang akan melihat inilah gunanya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menambahkan rezeki? Karena kita sengaja untuk melihat orang-orang yang memang membutuhkan tanpa merendahkan harga diri mereka. Betul. Mereka tidak perlu minta-minta, tapi mereka kita mempelajari kondisi mereka dan dari situlah kita insya Allah Kitanya yang harus ikhlas. peka. Yes. Ya, tapi memang ada beberapa kondisi gini. Ya. Ada beberapa kondisi orang itu tiba-tiba ditemukan udah mati aja kelaparan gitu ya. Yes, Karena betul. begitu Tidak ditanya sama tetangganya, loh kok kamu bisa nggak tahu gitu? Ya karena dia bilang nggak pernah ngeluh gitu. Nah, hadisnya tahu nggak? Tidak
tidak mencium bau surga, kalau tidak salah itu gitu ya. Iya, bacanya. iya. Orang Haram dia hukumnya. tidur, Haram hukumnya masuk surga. mencium bau Mereka surga. Mencium bau surga, jangankan masuk, mencium aja nggak boleh. Mm-mm. Mereka yang tidur, Tidur. dengan kenyang, tapi tetangganya Saudaranya, kelaparan. saudara dan tetangganya kelaparan. Tetangganya. Oh, itu benar banget. Iya, jadi Itu benar banget. apa ya? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Konteks Islam ini adalah bersilaturahim. Makanya kita tuh tetangga mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim, prioritas kita tuh orang terdekat. Selain akrabi itu tetangga. Aku pernah dengar juga narasi Islam, entah ini hadis ya, kalau nggak salah ini hadis, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta kita itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah mencukupi semua, apa salahnya kita ke yang jauh, ya kan? Karena mereka juga bukan berarti kita ini ya. Jangan-jangan ada yang tidak peka di situ. Kenapa bukan kita? Gitu. Jadi insya Allah nanti ke Labuan Bajo ini misinya adalah memperlihatkan ada salah satu pondok pesantren tahfidzul Quran yang ya sedikit memprihatinkan, ya Sangat memprihatinkan. Dan mana tahu dengan keberadaan nanti tim dari Avengers Syariah ini jadi corporation, HMC Corporation. berkunjung ke sana, maka mata kita yang nonton channel Uniriva, channelnya Jadi, channelnya Opsi Channel, channelnya Benteng Akidah bisa tersentuh hatinya untuk berbagi dengan hafiz Quran di sana, sehingga banyak mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan teman-teman juga insya Allah ketika hafiz Al-Quran semakin banyak di dunia, maka insya Allah yang paling penting Al-Quran masih tetap bergema di seluruh alam. Dan satu lagi di sana itu yang hafiz Quran, ini mesti kalian semua tahu, itu yang hafiz Quran itu bukannya orang Islam dari lahir, sob. Jadi itu yang hafiz Quran itu mu'alaf, para mu'alaf yang menjadi hafiz Quran, yang orang tadinya dari agama yang lain. Iya, nah makanya subhanallah, gua aja merinding kalau ngomong kayak gitu. Gua aja nggak hafiz, sob. Gua cuma pakai kopiah karena buat ngejagain gua dari kemungkaran. Nah, tapi mereka di sana mau loh habis Quran. Nah, inilah kita belajar banyak, nanti kita ke sana, nanti kita akan bikin testimoninya semuanya, pokoknya insya Allah akan terpuaskan dengan Jadid HMC Corporation. Tunggu kita perjalanan kita sehabis ke Labuan Bajo, rencana kita mau keliling ke Golgota, Yerusalem, dan insya Allah kita ke Eropa. Kita akan memperhatikan mereka para mu'alaf, kita berbagi cerita di Mu'alaf Story. Oke, di Mu'alaf Story. Ya, sudah jelas ya teman-teman, bahwa Bible memang sudah korup. Sudah diubah-ubah, sudah tidak sesuai. Dan itu yang ngomong sumber Kristen sendiri. Kalau Muslim yang ngomong, kalian nggak pernah percaya. Kalian tidak akan pernah percaya. Tetapi kalau udah pakar dari Kristen yang ngomong, kalian tidak percaya lagi, apa perlu Yesus turun menampar kalian supaya kalian percaya? Karena kalau Yesus turun, cuman mengatakan enyahlah kalian. Enyahlah kalian. Mungkin kalian nggak akan percaya. Mungkin butuh ditampar. Karena kalian tetap akan menyangkal. Kalian akan deny. Itulah orang yang sudah keras kepala, ya, orang yang bebal. Jadi arti dari bebal itu adalah seperti itu. Sudah ditunjukkan bukti, sudah diperlihatkan semua, masih menyangkal. Jadi itulah orang-orang bebal ya. Dan sifat bebal itu memang sudah tertulis dengan jelas. Itu diwarisi oleh kalian sekarang. Kalian mewarisi sifat bebal orang-orang Yahudi. Jadi kalian bukan hanya ini ya, Yahudi rohani nih. Tapi bebal rohani juga kalian. Bebal rohani. Itu yang terjadi. Selalu bilang, mana kitab yang asli kalau begitu? Kita nggak perlu menunjukkan emas asli saat kita menilai emas palsu. Kan gitu, ada orang nih, bilang, oh emas saya ini asli. Ini emas asli. Gitu kan. Terus kita bilang itu palsu. Apa perlu kita tunjukkan emas asli dulu? Untuk menyatakan bahwa emas itu palsu? Nggak perlu. Tinggal kita kasih lihat buktinya. Lihat nih beratnya, ini ringan. Ya, kalian lihat, ini emas palsu. Kenapa? Saat kita bakar, lihat warnanya. Kan ketahuan. Betul tidak? Ini sepatu palsu, tas palsu. Dibilang ini tas LV ya, dari kulit asli. Begitu kita bakar, terbakar dia. Terbakar. Apa perlu kita tunjukkan dulu yang asli? Nggak perlu. Kita tinggal buktikan bahwa itu palsu. Dan Bible sudah ditunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang ngomong bukan kita. Yang ngomong internal Kristen. Masa kalian mau sanggah lagi? Masa kalian mau lawan lagi? Ini apaan? Ya, memalukan teman-teman. Oke, jadi saya rasa ini cukup ya untuk mengedukasi kalian supaya kalian tersadarkan bahwa
tuduhan. Ya, tuduhan bahwa Quran itu salah, itu jelas-jelas terbantahkan dan membuktikan bahwa Quran yang benar. Quran yang benar. Ya. Semoga ini bisa diterima, terutama dari orang-orang bebal yang ada di luar sana. Tolonglah, hentikan kebebalan kalian. Hentikan tegar tengkuk kalian. Belajarlah untuk jujur. Belajarlah untuk menerima kondisi. Itu sih yang saya harapkan. Dan semoga ini bisa mengedukasi kalian. Ya, dan saya juga mau reminder teman-teman, 17 Agustus nanti kita akan merayakan dengan cara yang berbeda, di mana kita akan mengunjungi salah satu ponpes yang ada di Labuan Bajo, di mana kondisi ponpes tersebut cukup memprihatinkan, dan kita berharap kita bisa membuat perubahan, kita bisa berbuat sesuatu untuk ponpes tersebut, agar ponpes tersebut bisa lebih baik, agar ponpes tersebut bisa menghasilkan santri-santri berkualitas yang bisa menjadi garda-garda terdepan dalam menyiarkan agama Islam. Apalagi kita tahu ya teman-teman, tantangan ke depannya ini makin berat. Makin berat, kalau bukan kita yang peduli kepada mereka, siapa lagi? Dan saya berharap teman-teman bisa ikut berkontribusi, dan bagi teman-teman yang ingin ikut, ya, pengen lihat, pengen langsung terjun juga, penasaran, pengen lihat langsung, silakan hubungi saya, kita pergi bareng, tetapi mohon maaf, bagi yang mau ikut, ya ongkos ditanggung masing-masing ya teman-teman, kan nggak mungkin saya yang tanggung, karena budget kita juga terbatas, dan kita prioritaskan untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.